Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu pengguna data yang kami hormati, melanjutkan rilis yang sudah dilakukan oleh BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Barat. Hari ini BPS Kota Bandung akan merilis kondisi angka inflasi Kota Bandung pada bulan Agustus 2023. Yang pertama, bagaimana inflasi secara mantuman yang terjadi pada Agustus 2023 di Kota Bandung. Secara nilai pada mantuman ini, Kota Bandung mengalami deflasi minus 0,02%. Angka ini jika dibandingkan dengan kondisi Jawa Barat yang mencerminkan 7 kota, relatif cukup tinggi. Sementara jika dibandingkan dengan nasional yang mewakili beberapa kota, angka Kota Bandung relatif sama. Beberapa yang membuat angka deflasi ini adalah bawang merah, kemudian telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam. Sebelum-sebelumnya telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami peningkatan yang penyumbang inflasi. Alhamdulillah pada Agustus ini beberapa minggu terakhir kondisi harga telur ayam ras dan daging ayam ras mulai mengalami penurunan, sehingga mendorong terjadinya deflasi pada bulan Agustus ini. Sementara itu beberapa komoditas yang menjadi penyebab yang mendorong inflasi sebenarnya beras pada Agustus ini menyumbang inflasi sebesar 0,0620. Kemudian kita tahu bahwa mulai tahun ajaran baru bagi mahasiswa ini juga mendorong terjadi inflasi dengan besaran 0,0399. Dua hal ini yang membuat angka deflasi yang mungkin pastinya tinggi agak sedikit terkerek ke atas dengan adanya inflasi beberapa komoditas. Nah, angka deflasi ini dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun lalu ini sedikit lebih tinggi. Kalau bulan Agustus tahun 2022 deflasi yang terjadi di Kota Bandung sebesar 0,240. Kalau kita lihat lebih dalam berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makan, minum, dan tembakau yang selama ini memberikan andil positif pada bulan Agustus ini memberikan andil yang negatif sebesar minus 0,02%. Ini terutama disumbang oleh penurunan pada telur ayam ras dan juga daging ayam ras yang tadinya sempat harganya cukup melambung. Sementara beberapa komoditas lain ada yang memberi andil positif seperti transportasi, kemudian pendidikan, penyediaan makan minum, sedangkan yang lainnya ada juga yang memberikan andil cukup negatif. Kalau kita lihat secara year on year yang membandingkan kondisi IHK Agustus 2023 terhadap Agustus 2022 diperoleh inflasi sebesar 3,12%. Angka ini jika kita bandingkan dengan nasional relatif lebih rendah, nasional 3,27%. Demikian juga jika dibandingkan dengan Jawa Barat, Kota Bandung relatif lebih rendah. Jawa Barat terjadi inflasi 3,47% pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Kalau kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu di bulan Agustus, inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2023 ini juga jauh lebih rendah. Agustus 2022 terjadi inflasi secara year on year sebesar 4,63%. Beberapa komoditas yang menyumbang andil inflasi cukup tinggi dengan inflasi pada bulan Agustus ini diantaranya adalah bensin memberikan andil sebesar 0,7893, kemudian beras memberikan andil sebesar 0,3679,
kemudian ada rokok kretek, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Sementara itu beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah minyak goreng, memberikan andil deflasi sebesar minus 0,1329, kemudian cabai merah minus 0,123, dan bawang merah minus 0,1004. Jadi secara year on year, inflasi yang terjadi di Kota Bandung relatif cukup rendah. Nah, kita lihat lebih jauh pada kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok yang memberikan andil inflasi diantaranya adalah transportasi. Telah terjadi inflasi pada bulan Agustus sebesar 11,24%. Dari 11,24% tersebut, andilnya adalah 1,02% terhadap inflasi 3,12% tadi. Kemudian makan minum dan tembakau pada bulan Agustus, inflasi yang terjadi year on year pada kelompok ini sebesar 2,38%, dan ini memberikan andil sebesar 0,68%. Termasuk juga yang andilnya cukup tinggi di sini adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Meskipun terjadi inflasi 1,91%, tetapi sumbangannya 0,48%. Kemudian ada juga penyediaan makanan minum, karena ini efek dari inflasi yang terjadi dari makan, minum, dan tembakau itu berefek kepada kelompok penyediaan makanan minum, sehingga terjadi juga inflasi sebesar 2,75% dan memberikan andil sebesar 0,23%. Ini 4 kelompok yang cukup memberikan andil cukup tinggi terhadap inflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2023 di Kota Bandung. Kalau kita lihat perkembangan inflasi secara year to date dari Januari sampai dengan Agustus 2023, Kota Bandung masih terjadi deflasi. Pada Agustus ini deflasi yang terjadi sebesar minus 0,10%. Angka ini berbeda dengan Jawa Barat dan nasional yang masih terjadi inflasi masing-masing sebesar 1,49% dan 1,43%. Di beberapa bulan ini kondisi Kota Bandung dari Januari sampai dengan Agustus ini terjadi deflasi. Beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah tarif PDAM memberi sumbang deflasi sebesar minus 1,7334, kemudian bensin minus 0,0958, dan bahan bakar rumah tangga minus 0,0857. Di balik deflasi sebesar minus 0,10%, sebenarnya beberapa komoditas memberikan andil positif. Di antaranya beras, andilnya sebesar 0,2858, kemudian rokok kretek 0,2198, sewa rumah 0,114, daging ayam ras dan telur ayam ras. Tetapi karena nilai deflasi lebih tinggi, sehingga membuat Kota Bandung secara year to date terjadi deflasi minus 0,10%. Angka ini kalau kita lihat secara series dari 2019 sampai 2023 merupakan angka inflasi yang cukup rendah, karena series sampai dengan 2022 itu terjadi inflasi, sementara 2023 justru terjadi deflasi secara year to date. Bapak Ibu sekalian, pengguna data yang saya hormati, kalau kita bandingkan dengan 7 kota lain yang ada di Bandung, secara month-to-month, kita perhatikan di sini bahwa besaran deflasi yang terjadi di Kota Bandung ini cukup tinggi, tertinggi di antara 6 kota lainnya, kecuali Sukabumi. Secara nilai dengan Kota Sukabumi sama-sama terjadi deflasi minus 0,02%. Sementara deflasi yang cukup rendah terjadi di Kota Cirebon sebesar minus 0,11%. Akan tetapi meskipun secara month-to-month cukup tinggi atau tertinggi bersama Kota Sukabumi,
secara year on year maupun year to date, inflasi yang terjadi di Kota Bandung ini merupakan yang terendah. Kita lihat secara year on year, inflasi yang terjadi 3,12%, ini yang paling rendah. Beberapa kota, misalkan Depok 3,13%, kemudian Sukabumi 3,91%, akan untuk Cirebon yang tertinggi 4,04%. Sementara itu secara year to date, hanya Kota Bandung yang terjadi deflasi. Kota-kota lainnya mengalami inflasi, seperti Tasikmalaya 1,94%, Sukabumi 1,91%, bahkan Cirebon cukup tinggi 2,54%. Nah, ini kondisi inflasi yang terjadi pada Agustus 2023. Kami juga menyajikan Bapak Ibu sekalian, karena memang sekarang ini adalah kondisi El Nino, kita lihat bagaimana perkembangan inflasi yang terjadi saat El Nino di 2015, 2019, dan 2023. Secara series menunjukkan bahwa kondisi inflasi yang terjadi di 2023 ini relatif lebih baik ya, lebih bisa dijaga karena sebelumnya cukup tinggi. Bahkan di Agustus kita perhatikan di 2015 terjadi inflasi secara mantuman 0,49%. 2019 0,61%. Sementara di 2023 justru terjadi deflasi minus 0,02%. Nah, kalau kita lihat secara year on year juga demikian ya. Inflasi yang terjadi pada saat El Nino tahun ini relatif cukup rendah ya, sebesar 3,12%. Sementara di 2015 bahkan 7,51%. Kemudian 2019 3,96%. Ya, artinya bahwa El Nino pada saat sekarang belum begitu berdampak terhadap inflasi yang selama ini kita khawatirkan. Karena memang kita perhatikan beberapa komoditas harga-harganya masih relatif terjangkau yang selama ini dikhawatirkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, rilis yang bisa kami sampaikan terkait angka inflasi yang terjadi di Kota Bandung pada kondisi Agustus 2023. Semoga data-data ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang bermanfaat buat Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.